Halo teman-teman dan juga Ibu Dewi Sintiari selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Perkenalkan, saya RTD Roper Bukit, NIM 2115101052 dari kelas A. Di sini saya akan menjabarkan hasil diskusi saya dengan rekan kelompok saya tentang tugas 7 yaitu transformasi linear, yang dimana pada tugas kali ini memiliki 12 soal, namun saya akan menjelaskan hanya beberapa soal saja. Dan langsung di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang dimana kita disuruh membuat sebuah titik pada R2 dan menggunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi dari titik tersebut. Maka karena kita di sini disuruh untuk mencari hasil refleksi atau pencerminan dengan menggunakan perkalian matriks, maka kita dapat kembali buka slide ibunya pada refleksi operator R2, dan untuk itu kita dapat fokus saja ke standar matriks, karena standar matriks ini yang nantinya kita gunakan untuk sebagai matriks refleksi pada sumbu X, yaitu 10 0 min 1. Dan di sini sudah saya buat pembahasannya, yang dimana saya menggunakan titik 3,5, yang dimana titik 3,5 akan merefleksikan refleksi kepada sumbu X dengan menggunakan standar matriks tersebut. Maka setelah itu kita kalikan saja secara perkalian matriks. Saya rasa teman-teman juga sudah mengerti bagaimana cara mengalikan perkalian matriks, yaitu dengan baris kali kolom, yaitu 1 dikali 3, 0 dikali 5, dan 0 dikali 3 dan 1 dikali 5. Maka akan mendapatkan hasil 3,-5. Seharusnya di sini kami hanya mempercepat caranya, tidak menuliskan step by step secara lengkap, karena seharusnya setelah 1 dikali 3 dapat dituliskan kembali, namun di sini kami langsung skip dan langsung menuliskan hasilnya saja. Maka dapat dilihat pada gambar tersebut, titik awal yaitu 3,5 berefleksi pada sumbu X akan mendapatkan 3,-5. Dan lanjut pada sumbu Y, dapat kita buka kembali slide ibunya, yaitu kita fokus kembali ke standar matriksnya pada sumbu Y, yaitu min 1 0 0 1, yaitu dengan titik awalnya kami tetap membuat titik awal yang tetap, yaitu 3,5, dengan refleksi kepada sumbu Y, yaitu di sini ini adalah standar matriks yang tadi pada slide. Maka kita kalikan saja dengan titik awal yang sudah kita buat sebelumnya. Maka dapat kita kalikan secara perkalian matriks seperti sebelumnya, min 1 dikali 3, 0 dikali 5, 0 dikali 3, 1 dikali 5, akan mendapatkan hasil min 3, 5. Maka dapat kita lihat juga pada gambar yang sudah kami buat, yaitu titik awalnya itu 3,5 dan berefleksi akan mendapatkan hasil min 3,5. Lanjut kita kepada yang C, sumbu Y sama dengan X, yang dimana standar matriks tersebut yaitu 0 1 1 0.
dan kita lakukan saja caranya sama seperti pada cara A dan B, yaitu kita kalikan saja standar matriks Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan X dengan titik awal yang sudah kita buat yaitu 3,5. Maka titiknya hanya akan berpindah 5 menjadi 3, 3 menjadi 5. Jadi di sini sebenarnya dapat kita katakan 3 sama dengan 5, 5 sama dengan 3. Karena mereka hanya berpindah seperti ini, di atas menjadi ke bawah menjadi ke atas. Namun itu hanya berlaku kepada sumbu Y sama dengan X. Untuk sumbu Y itu berbeda, dan juga pada sumbu X. Dan setelah itu lanjut kita kepada nomor yang ketiga, yang dimana disuruh kita memberikan sebuah titik R3 dan menggunakan perkalian matriks juga untuk menentukan hasil refleksi titik yang sudah kita tentukan. Namun di sini ada kita akan membuat mencari bidang XY, bidang XZ, bidang YZ. Dan seperti sebelumnya, kita kembali buka slide ibunya pada refleksi operator R3, dan kita juga hanya fokus kepada standar matriksnya saja, karena di sini kita hanya menggunakan standar matriksnya untuk melakukan perkalian matriks kepada titik awal kita yang sudah kita buat. Dan di sini kami membuat titik awal pada 0,2,2, dan pada bidang XY dapat kita lihat di standar matriks bidang XY itu ada pada diagonal utamanya itu 1, 1, min 1, sisanya 0. Maka dapat kita lihat, dapat kita langsung gunakan dan langsung kita kalikan ke titik awal yang sudah kita buat sebelumnya. Cara perkaliannya sangat mudah, yaitu dengan kita kalikan saja 1 dengan 0 akan mendapatkan hasil 0, dan 1 dikali 2 akan mendapatkan 2, min 1 dikali 2 akan mendapatkan min 2. Maka dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu titik awal yang kami buat yaitu 0,2,2 akan mendapatkan hasil berefleksi pada bidang XY, yaitu mendapatkan hasil 0,2 min 2. Maaf, di sini sepertinya saya salah, kurang menambahkan min pada angka 2 terakhir. Dan selanjutnya kita lanjut ke bidang XZ, yang dimana bidang XZ tersebut dapat kita kembali lihat di sini kami menggunakan bidang standar matriks, yaitu 1, min 1, 1. Di sini pada standar matriksnya sebelumnya min 1-nya berada di baris ketiga, namun sekarang berada di baris kedua. Dan setelah kita membuat seperti cara sebelumnya, kita lakukan saja step selanjutnya pada mengalihkan dengan cara perkalian matriks, yang dimana 1 dikali 0, 0, min 1 dikali 2 mendapatkan min 2, dan 1 dikali 2 mendapatkan 2. Maka refleksi dari titik 0,22 pada bidang XZ tersebut akan mendapatkan titik 0,-22. Dia hanya pada gambar tersebut hanya berpindah ke sebelah kiri, dan pada bidang XY sebelumnya berpindah ke bawah. Dan selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 4, yang dimana disuruh kita memberikan sebuah titik pada R2 dan menggunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal dan terhadap
ortogonal titik tersebut. Pilih 2. Jadi di sini kita memilih sumbu X dan sumbu Y, dan karena di sini dapat juga kita kembali lihat slide ibunya pada projection operator R2. Karena di sini kita disuruh mencari hasil proyeksi dan proyeksi pada sumbu X dengan sumbu X. Dan di sini kami telah membuat titik awal pada 4,1, dan juga di sini sama saja pada cara-caranya sama seperti mencari refleksi sebelumnya, karena kita juga pada proyeksi operator R2 ini hanya fokus juga kepada standar matriksnya, yang dimana standar matriksnya terdapat 1 0 0 0, dan di sini kita langsung taruh dan langsung kita kalikan secara perkalian matriks dengan titik awal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang kami buat 4,1. Dan setelah itu kita kalikan saja secara diagonal. Kita kalikan 1 dengan 4, 0 dengan 1, maka akan mendapatkan hasil 4 0. Maka hasil proyeksi dari titik 41 dengan sumbu X akan mendapatkan hasil 4,0, yang dimana pada proyeksi ini hanya merubah titik pada titik X, titik 0, namun tidak merubah titik pada X, tidak merubah sumbu X. Dapat kita lihat di sini sumbu X-nya yaitu 4, dan 0 itu terdapat pada titik 0. Dan di sini dapat kita lihat X-nya tetap, sumbu X tetap dengan angka 4, namun titik 1 berubah menjadi 0. Dapat kita agar lebih jelas dapat kita lihat juga pada sumbu Y, yang dimana sumbu Y ini hanya merubah sumbu X, nilai dari sumbu X, namun tidak merubah nilai dari sumbu Y. Dengan lebih jelasnya di sini saya menggunakan standar matriksnya 0 0 0 1 dan mengkalikannya dengan 4 1, akan mendapatkan hasil 0 1, yang dimana 0 tersebut adalah sumbu Y dan 1 adalah sumbu Y. Kembali lagi pada proyeksi sumbu Y akan merubah nilai dari sumbu X, sedangkan proyeksi pada sumbu X akan merubah nilai pada sumbu Y. Dapat dilihat ya, pada sumbu X-nya tetap, namun sumbu Y-nya berubah. Pada sumbu X-nya berubah, namun sumbu Y-nya tetap dengan angka 1. Setelah itu dapat kita lanjut ke nomor 5, yang dimana pada nomor 5 ini kita disuruh membuat sebuah titik R3 dan menggunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik. Dan di sini kita disuruh untuk memilih 2, dan di sini kami mengambil titik pada bidang XY dan juga bidang XZ. Dapat kita kembali lagi kita kepada slide ibunya pada proyeksi operator R3, dan juga kita fokus kepada standar matriks yaitu 1 1 0 1 0 1, yang dimana proyeksi pada R2 dan juga R3 ini sama, yang dimana proyeksi pada bidang XY nantinya akan yang nantinya akan
sumbu X dan Y nilainya akan tetap, namun pada sumbu Z akan berubah menjadi 0. Langsung dapat kita lihat di sini saya implementasikan, yaitu pada sumbu di sini kami membuat pada titik A yaitu 3, min 2 min 3, yang dimana titik 3, min 2, 3 ini berproyeksi kepada bidang XY akan menjadi 3 min 2 0, dan sama kita kalikan saja langsung dengan standar matriks yang pada slide ibunya, yaitu 1 1 0 diagonal 1 1 0 kita kalikan dengan titik awal yang kita buat sebelumnya, akan mendapatkan hasil 3 min 2 dan 0. Dapat kita lihat hasilnya yaitu 0 pada sumbu Z, min 2 sumbu Y tetap hasilnya, dan min 3 tetap juga pada sumbu X nilainya. Dan untuk pada bidang XZ sebenarnya sama, namun bidang XZ ini akan merubah nilai pada sumbu Y, akan merubah menjadi 0, sumbu X tetap dan juga sumbu Z tetap. Dapat kita lihat juga di sini yang sudah kami kerjakan dengan titik awal sama seperti bidang XY, 3, min 2 min 3 min 2, 3 akan proyeksi dengan bidang XZ, dan di sini kami telah mengambil atau menggunakan standar matriks dari bidang XZ dan mengkalikannya dengan titik awal yang sudah kami buat, dan akan mendapatkan hasil 303, yang dimana titik sumbu Y berubah menjadi 0, min 2 nya berubah menjadi 0 dikarenakan min 2 dikali 0 0, dan 3 dikali 1 3, 3 dikali 1 3. Jadi untuk XZ nya benar merubah nilai Y menjadi 0, namun X dan Z nilainya tetap. Dan lanjut kita ke nomor nomor 6 saya lewati karena saya kurang paham bagaimana cara penyelesaiannya. Dan lanjut kita ke pada nomor 7, yaitu pada nomor 7 ini kita disuruh untuk memberikan sebuah titik pada R2 dan menentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut putar. Di sini kita disuruh untuk memilih dua, namun dengan clockwise dan counter clockwise. Dan di sini kami mengambil theta sama dengan 30 derajat clockwise dan theta sama dengan 90 derajat counter clockwise terhadap sumbu Z dan sumbu X positif. Di sini dapat kita untuk ini dari mana asalnya, dapat kita kembali lihat pada slide ibunya pada rotation R3, yang dimana ini kita fokuskan saja sama seperti sebelumnya, kita fokus kepada standar matriksnya saja, agar karena standar matriks ini yang akan kita gunakan untuk merotasikan atau menentukan bayangan titik sudut putar pada titik awal yang sudah kita buat sebelumnya. Yaitu kita langsung kalikan saja, kita ubah terlebih dahulu min sin 30 derajat yaitu sama dengan 1 min 1,2 min setengah, sin 30 sama dengan setengah, min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3, dan juga untuk min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Langsung setelah kita merubah
mendapatkan hasil nilai dari sin 30 derajat ini, maka langsung kita menggunakan perkalian matriks lagi untuk mendapatkan hasilnya. Langsung saja kita mengalihkannya secara perkalian matriks dengan titik awal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 415. Kita kalikan saja secara secara perkalian matriks dan akan mendapatkan hasilnya, dan di sini kami mendapatkan hasilnya yaitu 420,617 jadi untuk theta theta sama dengan 30 derajat clockwise terhadap sumbu X pada titik 415 mendapatkan hasil 420,617. Di sini lanjut kita ke theta sama dengan 90 derajat pada counter clockwise terhadap sumbu Z positif. Yang dimana di sini kita kembali ke slide-nya pada counterwise sumbu Z. Sumbu Z yaitu positif Z, yang dimana kita mengambil atau menggunakan standar matriksnya yaitu cos theta. Cos theta berarti tetanya kita ubah menjadi 90 derajat, karena theta sama dengan 90 derajat, kita ubah menjadi cos 90 derajat min sin 90 derajat 0 1000. Setelah kita gunakan, kita ubah seperti sebelumnya, kita ubah nilainya berapa, cos 90 derajat berapa yaitu 0, min sin 90 derajat berapa yaitu min 1, dan sin 1 cos 90 derajat 0. Setelah itu kita kalikan saja secara perkalian matriks dan akan mendapatkan hasil yaitu min 145. Jadi untuk theta 90 derajat counter clockwise terhadap sumbu Z pada titik 415 akan mendapatkan hasil min 145. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya terkait tugas 07 ini. Namun saya minta maaf karena saya hanya menjelaskan beberapa soal saja, karena kembali lagi saya tidak terlalu begitu paham dengan soal-soal yang tidak saya singgung atau saya lewati sebelumnya. Maka akhir kata saya ucapkan terima kasih.